Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Naila Widianova, nama saya Salsabila, Nama saya Dewi. Nama saya Ryan Dita. Nama saya Malik. Kami akan melaksanakan wawancara mengenai perkembangan ekonomi Orde Baru dan masa kini. Selamat menonton. Baik, pada sore hari ini saya sedang bersama Ibu Nini yang sudah berumur 58 tahun. Berarti Ibu sudah melewati masa pemerintahan Soeharto, betul? Baik, saya mau bertanya mengenai pendapat Ibu tentang perkembangan ekonomi Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto dan pada masa kini bagaimana perbandingannya? Sebelumnya ya, terima kasih ya. Dengan siapa nih? Salsa. Oh, itu Salsa. Pertama-tama mungkin minta maaf dulu ya kalau misalnya pernyataannya kurang spesifik, kurang bagus. Kalau menurut Ibu, zaman dulu, zaman Pak Harto, bagi Ibu nih pribadi ya, lebih enak, sejahtera lah. Tidak yang Ibu tahu tidak terlalu merasa kesulitan masalah ekonomi. Kalau sekarang itu ampun, semua pada naik, pembelian, terus pendapatan kadang ada kadang enggak. Jadi sangat amat sulit. Berarti itu menurut pendapat Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak untuk pendapatnya. Baik Ibu, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana kebijakan ekonomi saat ini setelah Orde Baru ini? Adakah dampak yang terjadi terhadap perekonomian Indonesia di saat ini? Ya kalau menurut Ibu, kalau secara global mungkin banyak plus minus ya. Bagi yang misalkan masih tetap bekerja, mungkin nggak terlalu terasa dampaknya. Tapi bagi keluarga yang wira swasta, itu terasa sekali, perbedaannya sangat jauh. Kayak sekarang kalau misalnya beras aja ya, jangan makanan pokok aja ya nak ya. Beras aja dulu cuma 2.000 zaman Orde Baru ya Pak Harto. Sekarang paling murah itu 15.000. Betul, ada yang bansos ya. Tapi bagi yang dapat, kalau yang enggak kan tetap harus beli. Itu ya nak ya. Jadi mungkin yang Ibu rasain itu amat sangat susah. Oke, berarti dampaknya susah ya? Susah sekali ya. Oke, terima kasih atas Sama-sama. jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran pemerintah dalam mengendalikan kestabilitasan harga pada masa Orde Baru dan saat ini? Apakah memiliki perbedaan yang signifikan? Baik, kalau menurut Ibu masalah harga ya, itu harga kan? Nah, kalau menurut Ibu masalah harga jauh ya, karena dulu pemerintah itu memberi kebijaksanaan dalam untuk kestabilan kemakmuran masyarakat itu, poinnya cuma sandang pangan. Kalau sekarang itu untuk bantuan sosial full, kayak BPJS, KIS, PKH dan lain sebagainya yang Ibu tahu ya. Jadi perbedaannya signifikan sekali, jauh sekali. Karena mungkin kalau urusan harga, kalau menurut Ibu tergantung, karena sekarang nilai rupiah tergantung nilai rupiah masalah harga gitu kan. Kalau dulu rupiah tinggi nilainya, kalau sekarang kan rupiah di bawah. Jadi tergantung gitu kalau menurut Ibu. Cuman perbedaannya itu yang sangat mencolok sekali, signifikan, mencolok jauh. Dulu sandang pangan, sekarang semua bantuan buat masyarakat turun dari pemerintah. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih buat. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi penurunan ekonomi pada masa Orde Baru? Gimana sih kalau dibandingin sama saat ini? Pernah ngalamin. Ibu lagi kecil
ngantri sembako, lagi SD kalau nggak salah. Jadi ibu belum nggak begitu tahu, nggak begitu terasa gitu kan karena masih kecil. Cuman pernah ada kejadian. Tapi kalau dibanding, tapi selanjutnya turun pun mungkin waktu itu karena ibu masih kerja ya, jadi nggak begitu terasa gitu. Nah kalau sekarang ibu kan sudah jadi pensiun nih, udah nggak kerja, jadi sangat terasa kalau pemerintahan sekarang gitu, sangat kesulitan begitu mungkin, ngerti nggak? Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Baik, ke pertanyaan terakhir, tanggapan Anda mengenai hutang Indonesia terhadap luar negeri, apakah mempengaruhi perekonomian pada saat ini dan Orde Baru? Sangat mempengaruhi ya, karena kalau menurut ibu, zaman ibu aja dulu sebelum zaman sekarang masih zaman Orde Baru, udah lama ya, Orde Baru. Kalau Pak Harto itu Orde Baru kan. Nah, itu anak usia 2 tahun aja udah hutang 500.000. Apalagi zaman sekarang. Jadi sangat terasa sekali, makanya kita nilai rupiah kita itu sangat rendah di luar itu, karena itu hutang. Jadi perekonomian kita, menurut saya, menurut ibu, ngaco, sangat jatuh, mungkin gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya pada sore hari ini saya bersama Pak Cecep yang sudah berumur 50 tahun, berarti sudah mengalami juga masa kepemimpinan Pak Soeharto ya. Baik, untuk pertanyaannya Pak, bagaimana perkembangan masa ekonomi Orde Baru dengan masa kini? Apakah ada perbandingannya? Perbedaannya banyak. Zaman Orde Baru ekonominya baik-baik saja, daya beli juga bagus. Oh iya. Jadi masih terjangkau harga-harga, karena waktu itu mungkin juga lagi stabil ya. Nah, kalau sekarang kan ekonominya terkondisikan juga, ada pandemi Covid juga, terus ada istilahnya aturan-aturan yang mungkin menjadi daya beli masyarakat itu semakin rendah. Jadi kelihatannya ya berbeda kalau menurut pengamatan Bapak mah gitu, dari Orde Baru dengan Orde sekarang ya. Itu bukan berarti pesimis, cuman dilihat dari kondisi yang lama. Kalau Bapak alami sih lebih mudah waktu zaman Orde Baru ya. Waktu itu mungkin belum ada pengaruh-pengaruh seperti sekarang yang waktu pandemi lah, terus ada kenaikan BBM lah. Itu yang secara garis besar yang Bapak rasakan. Penting daya belinya waktu zaman Orde Baru masih bagus. Kalau daya beli sekarang mah banyaknya tidak semakin rendah lah, karena nilai ini juga nilai masyarakat juga menurun. Oh iya, baik, terima kasih banyak Pak ya atas pendapatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu, bagaimana kebijakan ekonomi saat masa Orde Baru dan saat masa sekarang? Terus dampaknya tuh terhadap perekonomian Indonesia menurut Bapak kira-kira kayak gimana? Oh iya, kalau kebijakan sendiri ya, kalau Bapak sih hanya ngelihat dari informasi saja. Kalau ikut aturan kebijakannya kan tidak ya, jadi hanya melihat dari informasi yang beredar. Tapi kalau dari dulu sih kebijakannya saya rasa ya istilahnya lebih memasyarakat ya, karena waktu itu juga subsidi masih banyak, bensin masih disubsidi, beras mungkin masih dikasih subsidi. Nah, kalau sekarang kan perbedaannya kan subsidi itu mungkin tidak dihapuskan, tapi mungkin dialihkan ke fungsinya kepada yang lain. Tapi dampaknya dari kebijakan itu ya tujuannya mungkin kebijakannya bagus, cuman masyarakat sendiri cara memahaminya dan istilahnya menjalankan kebijakan itu atau menerima kebijakan itu sulit untuk sekarang. Tergantung dari sekarang nilai
daya beli masyarakat, jadi dampaknya kepada perekonomian menengah ke bawah ya agak sulit, termasuk bapak juga termasuk korban dari kebijakan juga, dari aturan yang waktu itu bensinnya murah sekarang bensinnya naik kan gitu. Jadi ya terus belum lagi ke apa istilahnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan secara formal ya. Informasi banyak tapi secara formal yang istilahnya untuk usia bapak yang sudah tidak produktif lagi itu sulit, itu kebijakannya. Padahal dari aturan sendiri kan untuk pensiun itu kan 65 ya, 65. Tapi sekarang udah karena waktu itu ada kendala kondisi yang harus kita hadapi, terus diberhentikan di kerjaan dan untuk mendapat pekerjaan lagi sulit gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang bapak rasakan. Mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemerintah dalam mengendalikan kestabilitasan harga pada masa Orde Baru dan saat ini? Apakah memiliki perbedaan yang signifikan? Kalau peran pemerintah sendiri ya dalam menghadapi kestabilitasan harga ya untuk kebutuhan pokok dasar mungkin masyarakat maksudnya ya, dari waktu Orde Baru dengan masa sekarang gitu. Ya, jelas mungkin berbeda ya karena istilahnya kondisinya pun berbeda yang kita hadapi ya. Waktu zaman Orde Baru mungkin ada strategi khusus seperti meningkatkan swasembada pangan gitu ya, terus menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok seperti halnya menekan harga kebutuhan masyarakat ya, mungkin mengadakan pasar murah mungkin ya, itu untuk juga salah satu cara untuk menekan istilahnya supaya harga-harga stabil di pasaran. Tapi ada juga kesamaannya dengan sekarang, sama juga ketika pangan melonjak tinggi, pemerintah juga mengadakan strategi yang sama untuk menstabilkannya, yaitu dengan mengadakan pasar murah, subsidi langsung mungkin ya, atau bantuan langsung tunai ke masyarakat, karena beberapa program pemerintah juga yang untuk menstabilkan harga juga untuk sekarang sama waktu dulu juga mungkin ada sama bantuan-bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat supaya daya beli masyarakat akan tetap terjaga untuk membeli kebutuhan pokoknya. Kalau saya rasa kondisinya aja yang berbeda, tapi peran pemerintahnya mungkin sama ya, waktu pemerintahan yang lalu juga dengan pemerintahan sekarang untuk menjaga kestabilan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokoknya. Itu aja. Oke Pak, terima kasih atas Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi penurunan ekonomi pada masa Orde Baru? Bagaimana jika dibandingkan dengan saat ini? Penurunan ekonomi mungkin dalam pengertian masa paceklik ya, atau masa kekurangan pangan gitu mungkin ya. Ya pada masa-masanya juga banyak kendalanya, di waktu Orde Baru juga, waktu tahun 98 waktu ada krisis politik juga sama penurunan ekonomi, atau misalkan tahun 98 ketika terjadi kekeringan juga sama, ada juga penurunan secara ekonomi dalam hal daya beli masyarakat. Nah, waktu sekarang ya jelas kondisinya saja yang berbeda, tapi di suatu waktu ke waktu itu ada penurunan seperti itu. Seperti masa sekarang kan terjadi gelap, ada seperti pandemi ya, waktu 2019 itu udah pasti semua turun sedunia, malah bukan se-Indonesia juga. Tambah lagi istilahnya ada pengaruh geopolitik, ada perang. Sekarang kan katanya perang di Ukraina sama Timur Tengah itu juga berdampak. Yang dulu juga mungkin ada sebagian yang terdampak seperti itu. Cuman untuk informasinya tidak menyebar seperti sekarang. Kalau sekarang mah karena mungkin lebih digital ya, lebih ke informasinya lebih cepat, makanya yang ditangkap itu lebih cepat informasinya dibanding gitu. Mungkin sama waktu ke waktu itu pasti ada penurunan ekonomi. Baik Pak, terima kasih atas Pertanyaan jawaban. terakhir, tanggapan Bapak mengenai hutang Indonesia terhadap luar negeri, apakah mempengaruhi perekonomian pada saat ini dan Orde Baru? Hutang luar negeri ya, memang katanya informasi yang beredar memang hutang kita tuh banyak juga ke luar negeri, karena kan untuk membiayai infrastruktur pembangunan di Indonesia.
Cuma kalau berdampak langsung sih ke masyarakat sendiri, ya kalau Bapak rasakan sih tidak juga ya, karena memang dari dulu juga memang Indonesia kan banyak hutang juga katanya kan gitu. Tapi kan masyarakat intinya tetap berusaha dengan kemampuan sendiri, berdagang dengan kemampuan sendiri, jadi tidak terlalu terdampak. Nah katanya untuk meningkatkan atau istilahnya pendapatan APBN untuk membayar hutang itu dengan meningkatkan pajak katanya. Jadi semua pajak dinaikin seperti pajak kendaraan, pajak pembelian gitu ya, pajak sebagainya gitu, PBB, pajak bangunan rumah, itu salah satunya untuk istilahnya mengkolektifkan untuk membantu mengurangi utang negara katanya. Tapi secara langsung terdampak ke masyarakat yang Bapak rasakan sih tidak kan gitu. Nah, untuk yang paling terdampak sih dari daya beli ya, daya belinya berkurang karena kebutuhannya lebih banyak, pendapatannya sedikit, itu saja sih yang menjadi terdampak dasarnya ke ekonomi ya, ketahuannya. Jadi daya beli semakin rendah sekarang. Itu alasannya, pendapatnya. Kasih kalau ada mau menjawab. Sekian wawancara kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.